Selamat datang kembali di audiobook novel yang berjudul Salah Meminang, karya Asri Faris, pengisi suara Momo, bab 6. Langsung saja yuk kita dengarkan, cekidot. Aku melangkah gontai menyusuri koridor kampus. Seseorang nampak berteriak memanggilku. Dia Gea. Yuki! Gea setengah berlari menghampiriku. Nafasnya masih tersenggal-senggal. Kenapa, Ge? Kamu maraton? Kok ngos-ngosan gitu? Gue liat Kak Yumi. Kak Zumi? Di mana? Tadi sih di dekat cafe shop seberang rumah sakit. Oke, nanti aku ke sana. Sepertinya Kak Zumi sudah kembali bekerja lagi. Mereka memasuki kelas untuk mengikuti selama 1,5 jam. Dan setelah kelas usai, aku langsung menuju kantor rumah sakit, tempat di mana Kak Zumi bekerja. Baru saja aku turun dari ojol yang baru kutumpangi. Sebuah pemandangan yang tak mengenakan menyapaku. Asar tengah berdiri di samping Kak Zumi di seberang mobil. Tangan Asar sedang mengacak rambut Kak Zumi dengan gemas. Sepertinya Asar tengah menjemput Zumi. Aku membeku di tempat pijakanku. Jadi Asar sudah menemukan Kak Zumi. Dan ini alasan dia untuk menikah lagi. Iya, semua akan kembali pada pemilik hatinya. Dan aku hanya figuran saja. Sudah saatnya aku kembali dan membiarkan mereka bersama. Tugasku udah usai. Walaupun pernikahan ini hanya memberiku luka, aku berharap suatu saat aku akan bertemu dengan yang namanya bahagia. Aku perlahan melangkah mundur, meninggalkan dua sejoli yang terlihat mesra itu. Entah mengapa hatiku sedikit ngilu. Dan pengiring gerimis sore ini terasa sempurna menjadi bodyguard hatiku yang sedang berkecamuk. Aku melipir di sebuah toko buku Mitra Media, tempatku mencari novel kalau waktu senggang. Aku akan menghabiskan sore ini dengan membaca novel di sebuah kafe dan ditemani secangkir cappuccino. Waktu sudah jam 5:30 sore. Itu tandanya aku sudah di sini hampir 2 jam. Dan menandakan aku harus segera pulang. Tapi kakiku malas untuk berjalan. Ku hembuskan nafas berat. Rasanya malas sekali pulang ke rumah Asar. Mungkin Kak Zumi juga sudah ada di sana. Waktu sudah hampir maghrib dan aku masih ada di depan kafe. Hujan juga sudah reda. Aku memutuskan untuk berjalan kaki mengikuti arah langkah yang tak tahu kemana tujuannya. Yang jelas bukan rumah Asar, walaupun saat ini rumah itu adalah tempat tinggalnya. Tapi dicampur dengan istri baru, Asar sama saja mengajak perang dalam diam. Aku terus melangkah dan tibalah di depan salah satu masjid yang kebetulan sedang mengumandangkan azan maghrib. Aku singgah sebentar mengunjunginya. Selain untuk istirahat dari perjalanan, juga untuk menunaikan ibadah sholat maghrib. Sudah dari 1/2 jam yang lalu aku duduk di teras masjid, memandang pekatnya malam langit. Hatiku masih bimbang. Kulihat handphone yang sedari tadi aku sengaja silent dan betapa aku kagetnya. Di sana banyak sekali panggilan masuk dari nomor yang tidak dikenal. Dahiku berkerut, sejurus kemudian mulai menimbang-nimbang. Kira-kira siapa gerangan yang telah menghubungiku beberapa kali. 21 missed call. Aku masih memandangi ponselku, tak berniat sama sekali menghubungi balik. Biarkan saja, pikirku. Kalau memang orang itu butuh, toh nanti memanggil lagi. Benar saja. Baru aku mau menaruh ponselku di tas. Ponsel itu berkelip dan menampilkan nomor yang sama. Ku geser tombol hijau di layar ponsel. Assalamualaikum. Kamu di mana? Ini sudah malam. Cepat pulang. Aku tunjukkan alamatnya, biar aku jemput. Suara Kak Zumi tampak panik. Aku sedang jalan pulang, Kak. Mungkin sebentar lagi sampai rumah. Oke, hati-hati di jalan. Sambungan telepon dimatikan. Aku masih memesan taksi online yang mungkin bisa membawaku pulang kembali ke rumah Asar. 5 menit berselang taksiku datang. Alhamdulillah, tidak harus menunggu lama. 10 menit perjalanan karena memang letak rumah Asar dengan tempatku tadi berjalan tidak begitu jauh. Setelah melakukan pembayaran, aku bergegas turun. Masuk ke rumah dan perlahan berharap tidak ada yang memergokiku berjalan. Aku melepaskan sepatu yang seharian menempel di kakiku, lalu menaruh di rak. Dan perlahan berjalan berjingkat sepelan mungkin, agar tidak menimbulkan suara. Namun rasanya mustahil bisa lolos mulus ke kamar.
tanpa harus bertemu dengan penghuni rumah. Sedangkan ia harus terus berjalan ke kamar yang terpaksa melewati ruang tengah, satu-satunya akses menuju lantai 2. Di ruang tengah tampak terdengar dua suara yang tengah bercakap dan bercanda. Aku melewatinya begitu saja, mengabaikan dua orang tersebut yang tengah asik bercengkrama. Asar terlihat sangat bahagia. Dia tersenyum lepas. Senyum baru saja pertama kali aku lihat. Tapi tentu saja senyum itu bukan untukku. Sejak sebulan tinggal bersamanya, aku belum pernah melihat Asar tersenyum dan bahkan seceria itu. Yuki, sudah pulang? Kazumi melihatku dan menghampiri sejurus kemudian. Dia memelukku dengan sangat erat. Aku ke kamar dulu, Kak. Mau mandi. Panas. Padahal baru saja hujan, suasana agak dingin malam ini. Tapi yang panas suasana hatiku, tentunya. Oh, oke. Nanti habis mandi kesini ya. Kita makan bareng. Aku mau ngomong sesuatu. Aku mengangguk, lalu berjalan ke arah kamar sekilas. Sudut mataku melirik Asar yang tengah duduk di sofa. Pria itu nampak fokus memandang ke arah layar televisi. Dan acuh dengan keberadaanku. Sudah dari setengah jam yang lalu aku membersihkan diri. Waktu sudah menunjukkan pukul 7:30. Bi Emma mengetuk pintu kamarku dari luar. Non, ditunggu Tuan dan Nyonya untuk makan malam. Suara Bi Emma tampak nyaring di balik pintu. Iya, Bi, sebentar. Aku terpaksa keluar kamar lagi, bersiap menghadapi mereka berdua. Hal yang membuatku malas setengah mati. Kuayunkan langkah kaki menuruni anak tangga. Di ruang makan sudah ada Kak Izumi dan Asar yang tengah menungguku. Yuki, ayo makan. Aku duduk di samping Kak Zumi sengaja agak menjauh dari jangkauan Asar, agar tak terlihat langsung olehnya. Aku terlalu malas bertatapan muka dengan pria itu. Kak Zumi terlihat mengisi piring milik Asar terlebih dahulu, lalu milik dirinya. Aku mengikuti gerak Kak Zumi segera mengisi piring untukku. Kami makan dalam diam, sampai habis isi piring masing-masing masih hening. Suasana ruang makan seperti meja penghakiman. Asar berdehem. Sejurus kemudian pria itu mulai membuka suara. Yuki, aku dan Zumi sudah menikah secara siri kemarin. Jeder. Aku tercekat di tempatku, walaupun kata-kata itu aku sudah tahu tetap saja rasanya sakit kalau diungkapkan secara langsung di hadapanku. Sebisa mungkin aku berusaha tegar di hadapannya, dan tentu saja aku akan memasang wajah yang menawan dengan senyum yang paling manis. Walaupun hatiku sakit, aku tidak boleh terlihat cengeng. Aku tahu kami tidak saling mencintai, tapi dengan adanya ikatan seperti ini, jujur ini membuatku sangat terluka. Dan detik ini juga aku membenci pria di depanku. Aku tidak akan pernah mau dimadu. Otakku mulai bekerja keras bagaimana cara mengakhiri hubungan ini. Aku masih diam mematung, hanya tersenyum saja ketika Kak Zumi meraih tanganku. Jangan khawatir, aku di sini sama sekali tidak ingin merebut posisimu, tapi aku akan membantu agar Asar bisa mencintaimu. Kak Izumi, tugasku sudah selesai. Ku kembalikan lagi padamu. Aku tidak tahu maksud Kak Zumi berkata seperti itu apa. Aku sudah memantapkan hatiku untuk bercerai, dan akan kembali seperti sedia kala. Zumi menggeleng. Jangan pernah lakukan itu. Aku semakin tidak mengerti dengan maksud Kak Zumi. Mana ada wanita yang mau berbagi suami? Sampai di sini dulu ya ceritanya. Terima kasih sudah mendengarkan duplikan aku. Jangan lupa like dan follow Momo ya. Aku tunggu di bab berikutnya. Bye-bye.